Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rumundang Sisilia Utahayan dari mahasiswa Amik Bintragama Duri Riau dengan MPM 2010-1272-61011 dari kelas 4 PMI 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu SDLC atau yang biasa disebut dengan Software Development Life Cycle dan metode-metode apa saja yang terdapat di dalamnya. Jangan lupa nonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Software Development Life Cycle. Software Development Life Cycle atau yang biasa disebut dengan SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC adalah untuk menyediakan alur yang terstruktur dalam membantu organisasi yang menghasilkan software berkualitas tinggi. Kemudian kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja utama SDLC adalah menghilangkan pengerjaan ulang yang berlebihan dan perbaikan setelahnya. Secara umum, SDLC bekerja sebagai metodologi berulang yang harus dipastikan lewat kualitas kode di setiap siklus. Melalui SDLC ini, perusahaan akan menitik beratkan fokus pada pengujian sehingga dapat menghemat biaya jika terjadi pengulangan. Kemudian kita masuk ke fungsi SDLC. Menurut Michigan Technological University, SDLC memiliki fungsi yang menyediakan alat bantu bagi manajer proyek IT dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem yang memenuhi tujuan strategi dan bisnis. Secara umum, fungsi SDLC ini untuk memberikan gambaran maupun uraian bagi tim pengembang atau yang menjalankan proses pengembangan dari tahap 1 ke tahap selanjutnya tanpa adanya risiko pengulangan. Kemudian kita masuk ke dalam tahap-tahap SDLC. Yang pertama itu ada planning, kemudian ada design and prototyping, ada software development, ada testing, ada development, ada operation and maintenance. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana tahapan-tahapan SDLC. Yang tadi yang pertama itu adalah planning. Planning itu artinya adalah perencanaan. Sebelum kita menentukan kemana tujuan atau kemana hasilnya proyek kita nanti, kita harus membuat planning dulu supaya kita bisa menentukan target atau tujuan dari sebuah proyek yang akan kita buat. Kemudian kita masuk ke dalam tahapan pembuatan desain and prototyping. Ini adalah tahapan untuk membuat model, cara kerja aplikasi, software. Selanjutnya adalah tahapan testing. Tahapan testing ini adalah tahapan penguji. Jadi sebelum aplikasi itu digunakan, kita harus menguji apakah aplikasi itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah tahapan testing. Tahapan testing ini adalah tahapan penguji. Jadi sebelum aplikasi itu digunakan, kita harus menguji apakah aplikasi itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita memasuki tahapan deployment. Ini adalah tahapan SDLC. Adalah tahapan penerapan. Pada fase ini, aplikasi sudah tersedia pada pelanggan untuk digunakan. Kemudian tahapan operation and maintenance. Tahapan operation and maintenance ini adalah tahapan akhir karena aplikasi sudah benar-benar selesai atau aplikasi sudah benar-benar bisa digunakan oleh pelanggan. Selain dari beberapa tahapan-tahapan SDLC, ada juga beberapa model-model dalam pengembangan SDLC. Adapun itu model yang pertama. Metode waterfall. Metode waterfall adalah metodologi SDLC yang terstruktur dan yang paling tua. Metode ini juga dikenal sebagai metode yang paling mudah karena mampu menyelesaikan dalam satu fase.
Namun kekurangan pada metode ini adalah adanya kekurangan efisiensi waktu. Apa itu Rapid Application Development? RAD atau Rapid Application Development adalah metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui pengulangan dan feedback yang berulang-ulang. Metode ini merupakan semacam cikal bakal project management karena bisa mengikuti pace bisnis yang terus berkembang dan juga kebutuhan pasar yang terus meningkat. Nah, keuntungan dari menjalankan Rapid Application Development ini adalah jangka waktu pengembangan lebih cepat. Hal ini dikarenakan feedback dari pelanggan cepat didapatkan dan semua perubahan yang dilakukan akan sesuai hasil tersebut. Akan tetapi, Rapid Application Development ini memiliki kekurangan, yaitu kamu harus membutuhkan tim yang memiliki skill yang tinggi di bidang developer, dan juga metode ini hanya bisa digunakan untuk proyek yang biasa termodulisasi. Nah, setelah beberapa penjelasan tentang Rapid Application Development, penting juga bagi kamu untuk mempelajari 4 langkah berikut. Yang pertama, menentukan project requirements. Tahap pertama adalah menentukan project requirements. Untuk kamu yang belum tahu, project requirements biasanya berisikan apa saja yang harus dicapai dalam sebuah proyek dan strategi untuk menghadapi permasalahan yang mungkin akan muncul. Yang kedua, membuat prototype. Langkah kedua dalam menjalankan Rapid Application Development ini adalah membuat prototype untuk mengikuti persyaratan secara kaku. Para development akan mengembangkan prototype secara cepat dengan fitur dan fungsi yang dibutuhkan. Yang ketiga, rapid construction dan pengumpulan feedback. Nah, yang ketiga dari Rapid Application Development ini adalah melihat feedback yang diberikan oleh user. Feedback yang dimaksud di sini itu mencakup fitur, fungsi, visual, dan juga interface dari program yang sedang dikembangkan. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, itu implementasi atau penyelesaian produk. Langkah terakhir ini adalah implementasi hasil feedback yang membuat produk akhir. Fitur, fungsi, visual, dan interface akan diulas kembali oleh klien. Pada tahap ini, uji coba akan dilakukan jika memang dibutuhkan. Uji coba mencakup kestabilan dan pengujian lainnya untuk memastikan semua hal tersebut sudah terkontrol. Scrum. Apa yang dimaksud dengan Scrum? Scrum adalah teknik bagian dari Agile Framework dalam perusahaan. Saat ini, Scrum banyak digunakan dalam pengembangan software, tetapi pada dasarnya metode tersebut bisa diterapkan ke dalam segala upaya produk atau project development. Agile. Apa itu Agile? Agile artinya cara pengembangan produk sebagai alternatif dari metode konvensional. Dengan kata lain, pengertian Agile adalah dobrakan tahapan alur kerja lama yang tidak berkembang ketika melihat dinamika pasar. Tujuan menerapkan Agile. Yang pertama, percepatan produk siap pakai. Pada proses produksi, konsumen dapat meminta perubahan sehingga produk akhir lebih cepat terselesaikan. Hal tersebut akan membuat segalanya menjadi efisien. Yang kedua, efisien waktu. Agile adalah metode dengan pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Yang ketiga adalah memastikan produk tetap relevan. Relevansi produk harus tetap dijaga melalui umpan baik yang diberikan oleh user. Sekian penjelasan saya mengenai SDLC dan metodologi lainnya. Sekian dan terima kasih.